Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mudabbiril umur, muqaddiril aqdar. Mulijun nahar fil lail wa mulijul lail fil nahar. Tadhkiratan li ulil qulub wal absar wa tafsiratan li dhawil albab wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin mattasalatil uyun bin nadar وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang kami ta'zimi, yang kami hormati, yang kami muliakan, wabil khusus kepada segenap takmir, kepengurusan, imam, khatib, dan semua yang khidmat dan memakmurkan Masjid Agung Nurul Falah Tanah Pasir, yang insyaallah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang insyaallah mendapatkan keberkahan dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar dengan dikumpulkannya kita di waktu subuh ini sampai menjelang terbitnya isyraq. Kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ambil kabar gembira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'ina fid dhulami ilal masajid bin nuridam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju ke dalam masjid. Mereka akan mendapatkan cahaya yang begitu terang, benderang, sempurna ada nanti di hari kiamat. Di saat orang-orang kegelapan, di saat orang-orang semuanya, di saat itu dalam keadaan petang gelap gulita, tidak ada cahaya, maka ambil kabar gembira, orang-orang yang rajin datang ke masjid, mereka akan mendapatkan cahaya yang terang benderang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi duduknya kita di masjid, kita niatin i'tikaf. Terlebih lagi kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ditambah setelah sholat subuh kita duduk i'tikaf di tempat kita di masjid ini sampai nanti menjelang terbitnya matahari. Maka ambil kabar gembira, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat subha fil jamaah, siapa orang sholat subuh dalam jamaah, ada di dalam masjid, kemudian setelah dia sholat subuh dia nggak langsung pergi meninggalkan masjid, tetapi dia duduk, thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a syams. Dia duduk ada di tempatnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ilmu kah, membaca Al-Qur'an kah, membaca wirid kah, sampai terbitnya matahari. Maka orang yang semacam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka'ujrati hajjatin wa umratin tamatin. Kata Rasulullah, orang yang semacam ini dia akan mendapatkan ganjaran pahala seperti pahalanya orang yang menunaikan ibadah haji
dan ibadah umroh yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Kita kalau melaksanakan ibadah haji perlu nabung uang tahunan. Ditambah lagi kalau kita berangkat ke sana belum tentu hajinya mabrur, belum tentu hajinya makbul, belum tentu haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang setelah subuh dia duduk, dia berzikir, dia menanti terbitnya matahari, setelah itu sholat rakaatain, dia mengerjakan sholat 2 rakaat, entah sholat isyraq kah, sholat duha kah, maka orang yang seperti ini akan dapat pahala seperti orang yang berangkat haji dan orang yang berangkat umrah, sempurna, 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 kata Nabi. Pahalanya nggak dikurangi, sempurna hajinya. Orang berangkat haji belum tentu sempurna, apalagi kalau berangkatnya dari hasil nipu, Pak. Apalagi kalau berangkatnya dari hasil korupsi. Apalagi kalau berangkatnya di uangnya nggak halal. Apalagi di sana kalau misalnya dia ada ilmu yang salah, amal yang tidak benar, tidak sesuai dengan syariat. Tetapi orang yang setelah subuh, dia sholat, dia tunggu, dia berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian sholat sunnah, maka orang yang semacam ini mendapat pahala haji dan umrah. Ini amal baik bagi kita. Nah, bukan berarti hajinya gugur, enggak. Bukan berarti kewajiban umrahnya hilang, enggak. Tapi kita bisa melaksanakan haji setiap hari. Maksudnya mendapatkan pahalanya. Dengan apa? Dengan amal yang kelihatannya ringan dan mudah. Ini kalau kita kerjakan secara istiqomah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ditambah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat ada orang yang terbiasa dia mudah melangkahkan kakinya menuju ke dalam masjid, maka saksikanlah bahwasannya dia adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Orang itu akan dianggap memiliki iman. Yang membedakan seseorang yang beriman dengan orang yang munafik, di antaranya orang yang beriman itu akan mudah datang ke masjid. Hatinya cinta dengan masjid. Hatinya selalu rindu kepada masjid. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu melihat ada orang yang suka datang ke masjid, maka saksikanlah bahwasanya dia orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang munafik dia nggak suka ke masjid. Makanya jangan heran kalau lihat ada orang ke masjidnya 1 tahun sekali, hanya Idul Fitri. Ya. Masih mending. Ada yang dia nggak pernah ke masjid tahunan. Masih mending juga kalau misalnya ada yang ke masjid setiap Jumat sekali. Kalau ada yang ke masjid setiap hari, setiap waktunya, ini hebat. Saksikanlah orang-orang semacam ini adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Bahkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan, Pak, naungan khusus bagi orang-orang yang suka datang ke masjid. Dikala di sana nanti orang-orang akan kepanasan, matahari hanya jarak 1 jengkal di atas kepala kita. Kalau sekarang di pasir ini, Masya Allah, matahari jaraknya berjuta-juta mil. Tetapi kalau sudah siang hari, kalau sudah musim panas, kalau sudah waktunya panas, panas sekali sampai keringat kita. Apalagi nanti di akhirat, Pak, bisa dibayangin matahari jaraknya dekat di atas kepala kita. Makanya digambarkan oleh Rasulullah SAW, ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai lehernya, sampai pusarnya, sampai lututnya, sampai mata kaki. Macam-macam manusia keadaan di saat itu. Tetapi ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 golongan yang akan dapat naungan khusus ini, dia tidak akan merasakan kepanasan, adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mereka yang orang-orang yang hatinya bergantung dan cinta kepada masjid. Maksudnya gimana? Setiap kali dia keluar dari masjid, rindu ingin kembali lagi ke masjid. Setiap kali setelah mengerjakan waktu sholat, dia rindu ingin mengerjakan datangnya waktu sholat setelah. Mendengar seruan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, datang dia semangat ke masjid. Karena itu
cintakan hati kita dengan masjid. Sekarang banyak orang sibuk berlomba-lomba bermegah-megahan masjid, saling mempercantik masjid, saling memperbagus masjid, saling memperbesar masjid, saling berlomba-lomba ingin membangun masjid. Alhamdulillah di daerah kita insya Allah masjid banyak. Tetapi yang perlu lebih kita pikirkan adalah membangun orang-orang yang mengisi masjid, Pak. Jangan hanya sibuk kita membangun masjidnya aja, tapi orang-orang yang ngisi masjid gak ada, kosong. Sangat disayangkan. Sedangkan Nabi SAW sendiri orang yang sangat perhatian dengan masjid. Bahkan Nabi SAW pernah suatu saat beliau menginginkan, andaikan satu kali waktu aku meminta sahabatku menggantikan aku mengimami di masjid ini, lalu aku akan keliling ke Madinah, aku akan keliling di Madinah, aku akan lihat orang-orang yang ada di rumah yang tidak berangkat ke masjid, akan aku bakar rumahnya. Nabi SAW manusia paling rahmat, paling kasih. Tetapi ketika beliau melihat suatu hal yang mungkar, suatu hal yang gak baik, maka sangat disayangkan apabila ada orang-orang yang dekat dengan masjid tapi gak pernah ke masjid. Sedangkan Rasulullah SAW menegur orang yang tidak berangkat ke masjid. Bahkan salah satu senjatanya setan itu tali. Setan itu punya senjata, di antaranya debu. Debu ini, pasir, biasa diletakkan sama setan di mata-mata manusia. Untuk apa itu debu, Pak? Supaya manusia itu memandang remeh kepada anak-anak yatim. Makanya kalau kita melihat anak yatim dengan pandangan remeh, alah, ya, ini anak nakal, ini anak gak didik sama orang tua, ini anak jalanan, ini anak begini begitu, hati-hati kena senjatanya setan. Seharusnya umat Islam itu peduli kepada anak yatim. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, ana wa kafilul yatim kahatini fil jannah. Aku dan orang yang memperhatikan anak yatim itu seperti dua jari ini nanti di surga. Beliau mengisyaratkan kedekatan dua jari, yang berarti nanti dekatnya di akhirat dengan Rasulullah seperti ini. Kalau sudah dekatnya sama Rasulullah seperti ini, nanti di akhirat pasti selamat, Pak. Orang pintu surga aja nggak dibuka sebelum Rasulullah masuk. Sehingga kalau kita meremehkan anak yatim, hati-hati, di sini kita kena senjatanya setan, debu. Ada lagi senjatanya setan ini, tali. Tali ini biasanya setan lemparkan kepada orang-orang. Supaya apa? Mereka tidak mudah datang ke masjid. Mereka tidak mudah datang ke majelis ilmu. Mereka tidak suka dengan kebaikan, Pak. Kadang-kadang ya, kita ini sudah berniat malam hari contohnya, wah besok saya mau sholat subuh di Masjid Nurul Falih, saya akan berangkat sholat subuh di sana. Subhanallah, adzan subuh, kita mungkin sudah berniat, sudah berwudu, sudah mau jalan. Tapi namanya setan itu tidak ingin manusia sukses, manusia berhasil, manusia masuk surga. Ada aja godaan, dilemparkan itu talinya sama setan. Makanya nggak sedikit, kadang kita sudah mau berangkat, sudah ngeluarin kendaraan, pasti ada aja masalah, ada aja ujian yang membuat sudahlah sholat di rumah, ya. Sudahlah nggak ikut hadir majlis, nanti gini-gini dulu. Apalagi kalau sudah majlis ilmu, sudah mau berangkat, kadang ada teman yang ngajakin belok aja, ngopi ya. Belok aja kita mampir ke rumah teman ini main aja. Gimana setan ingin menggagalkan rencana orang untuk datang ke masjid. Makanya saya teringat ada satu cerita. Saya teringat. Diceritakan ada seorang soleh. Yang mana orang soleh ini cinta sekali sama masjid. Dia suka berangkat ke masjid. Suatu saat musim hujan, Pak. Kita tahu sendiri kalau sudah musim hujan ini, Masya Allah, masjid-masjidnya kita, majelis-majelisnya kita yang datang tidak seperti biasa pasti. Nah itu kan satu bentuk ujian, kualifikasi. Ya. Siapa yang kuat, siapa yang bertahan, siapa yang istiqomah, itu akan kelihatan di masa-masa seperti itu. Subhanallah, di saat itu musim hujan sehingga tanah-tanah di daerahnya berlumpur, nggak seperti kita yang aspal dan lain sebagainya. Sana kalau sudah hujan becek, tanahnya berlumpur.
Orang yang soleh yang sudah tua ini tetap ingin berangkat ke masjid, mengerjakan sholat di masjid. Ketika dia sudah siap keluar dari rumahnya, subhanallah di tengah-tengah perjalanan dia terjatuh. Bajunya kotor. Ya. Maka akhirnya dia kembali ke rumah. Nah, kalau kita sudah seperti ini, insya Allah nggak balik ke masjid, Pak. Ya. Ada alasan sudah jatuh di jalan, baju kotor, sudah sholat di rumah. Ya. Tapi orang tua yang soleh ini enggak, Pak. Dia ganti pakaiannya, dia tetap berangkat lagi ke masjid sambil jalan berhati-hati. Subhanallah, kedua kalinya jatuh lagi, Pak, di jalan. Ini singkat ceritanya aja. Jatuh lagi di jalan. Kembali lagi ini orang soleh ke rumah. Sampai di rumahnya nggak nyerah, dia ganti lagi pakaian. Allah. Dia ganti pakaiannya, dia keluar lagi dari rumah, berangkat lagi menuju ke masjid. 2 kali jatuh, pakaiannya kotor. Subhanallah, yang ketiga kali, ketika dia sudah mau jatuh, tiba-tiba ada sosok manusia, orang yang menyelamatkan dia, yang menggandeng dia, dan mengantarkan dia sampai ke masjid. Maka ketika dia sampai ke masjid, orang soleh ini bicara, terima kasih ya, jazakumullah khair, kamu telah membantu saya, akhirnya saya bisa sampai ke dalam masjid. Kata orang yang membantu tadi, kamu tahu saya siapa? Oh, saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat kamu di daerah ini. Ya. Emang kamu siapa? Kata orang tadi, saya adalah syaitan. Oh, mosok syaitan? Masa ada setan kok bantu saya ke masjid? Ada setan mau menyelamatkan saya datang ke masjid. Kata setan tadi, iya. Kenapa? Kamu tahu? Karena ketika kamu jatuh yang pertama kali, lalu kamu kembali ke rumah dan kamu mengganti pakaian, kamu berangkat lagi. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Allah Subhanahu wa taala meridhoi dirimu. Allah menerimamu karena sebab kamu yang jatuh dan kembali lagi berangkat ke masjid. Dan di saat kamu jatuh yang kedua kali, di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa keluargamu dan mengampuni semua dosa masyarakat yang ada di daerahmu. Maka aku khawatir kalau kamu jatuh lagi yang ketiga, bisa-bisa Allah ampuni semua dosa umat sedunia ini. Nanti semua orang diampuni dosanya, nggak ada lagi yang masuk neraka akhirnya. Maka karena sebab itu aku menyelamatkanmu supaya nggak jatuh dan supaya Allah nggak mengampuni semua dosanya orang karena sebab. Jadi setan itu memusuhi manusia. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sungguh setan itu adalah musuh bagi kita. Maka jadikan musuh kita itu adalah manusia. Adalah setan. Setan itu musuh kita yang nyata. Musuh kita itu bukan saudara kita, Pak. Musuh kita itu bukan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musuh kita itu bukan manusia. Musuh kita itu adalah setan. Makanya kita jangan terpengaruh dengan ucapan orang, dengan fitnahan orang dan segala macam keadaan dunia. Karena harta, karena kedudukan, karena pangkat kita bermusuhan sama manusia. Rugi, Pak. Setan yang tepuk tangan. Makanya ada senjata setan yang ketiga, itu senjatanya adalah madu. Itu madu biasa sama setan diletakkan di mulut-mulutnya manusia untuk membicarakan keburukan dan kekurangan orang. Makanya kalau kita rasan-rasan, manisnya Pak, luar biasa. Kalau ada orang membicarakan keburukan orang lain, Masya Allah, enak sekali rasanya. Apalagi kalau sudah ibu-ibu, wah, berjam-jam kuat ngomongin orang. Nanti datang temannya ditambahin lagi, datang temannya ditambahin lagi. Kenapa? Karena sudah kena senjatanya setan, dikasih madu mulut-mulutnya. Padahal kalau ada orang membicarakan orang lain di hadapanmu, suatu saat ketika kamu nggak ada, dia akan membicarakan kekurangan kamu. Oleh karena itu, jangan sibuk sama kekurangan orang. Jangan sibuk sama kesalahan orang. Sibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada manusia, sibukkan diri kita untuk berbuat baik. Namanya manusia itu kurang lebih, ada kurangnya, ada lebihnya pasti. Ya.
Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membenci saudara kita, yang memusuhi saudara kita. Terutama jaga lisan-lisan kita. Jaga lisan-lisan kita. Lisanuka la tadkur bi auratam rih. Faqulluka auratun walinnasi alsun. Lisanmu jangan kamu gunakan untuk membahas kekurangan dan kejelekan aib dari saudara kita. Kenapa? Karena setiap dari manusia pasti punya aib, Pak. Setiap manusia itu punya kekurangan, Bu. Dan setiap manusia juga punya mulut, juga punya lisan yang dia bisa membahas kekuranganmu. Satu orang bahas kejelekan orang lain. Orang lain nanti juga bisa membahas kejelekannya dia. Kenapa? Setiap manusia punya kejelekan. Semua manusia juga punya lisan. Kalau kita bongkar aib saudara kita, siapa orang yang membongkar aib kejelekan saudaranya, maka suatu saat Allah akan buka kejelekannya sekalipun dia di dalam rumahnya. Hati-hati. Kadang kita menganggap remeh kejelekan saudara dibongkar, kejelekan keluarga dibongkar. Jangan. Ya. Orang yang ingin aibnya ditutup sama Allah, tutup aib saudara kita. Kalau kita kan enggak, kalau lihat ada aib kejelekan saudara kita merasa senang. Saya soleh, saya orang baik, tuh orang nggak bener, tuh orang begini begitu dan lain sebagainya. Padahal semua orang punya salah, semua orang punya kurang, semua orang punya aib dan kejelekan. Wa ainaka in abdat ilaika ma'aiba fadaha wa qul ya ainu linnasi a'yunu. Dan matamu apabila melihat sesuatu yang jelek, keburukan orang, maka katakan kepada matamu, wahai mata, semua manusia juga punya kejelekan. Dan semua manusia juga punya mata. Jadi kita nggak mudah ngeremehin orang. Lihat ada orang berbuat buruk, wah ini orang nggak bener, ini orang jelek, ini orang jangan. Husnudzon, berprasangka baik. Kalaupun kita cinta sama dia, kita ingin menasihatin, tegur, nasihatin dengan baik. Tapi jangan kita pandang remeh, kita pandang jelek orang, enggak. Kenapa? Semua orang juga punya mata, bisa lihat kejelekan dan kekurangan kita, Bu. Terus gimana? Wa'asyir bima'ruf. Kalau muasyarah, berhubungan sama manusia yang baik. Samih man i'tada. Orang yang memusuhimu, balas dengan baik. Maafkan mereka. Ya. Maafkan mereka. Jangan kotoran dibalas kotoran, Pak. Ada orang membenci kita, ada orang memusuhi kita. Kita balas dengan kebencian. Kita balas dengan cacian, kita balas dengan hinaan, nggak selesai-selesai. Air kencing itu, kalau dibalas dengan air kencing, ditambah air kencing, makin najis, Pak. Terus gimana? Bersihin, kasih air, siram itu kotoran-kotoran kita, akan menjadi suci. Begitu pula kalau sama orang lain, kita dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dan lain-lain. Kalau kita balas sama dengan cacian, apa bedanya? Kalau kita balas mereka dengan sesuatu yang buruk, sama akhirnya kita. Terus gimana? Maafin juga. Balas dengan kebaikan. Itu ajaran Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita ini hidup di zaman sekarang ini, Masya Allah. Kita berada di zaman orang begitu mudah berkomentar. Orang begitu mudah berucap. Padahal manusia itu paling bahaya adalah lisannya. Berapa banyak orang yang nggak selamat nanti di akhirat karena sebab lisan, Pak. Kata Rasulullah SAW, Innal abad la yatakallam bil kalimah la yara biha ba'sa. Ada seorang hamba yang dia tadi itu bicara, dia menyangka bicaranya ini biasa aja, nggak ada pengaruh apa-apa. Dia mengira ini ucapan yang biasa. Tapi dengan sebab ucapan dia tadi, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Lebih jauh dari ufuk timur dan barat. Karena sebab ucapan. Makanya jaga lisan ini, dijaga. Kata Rasulullah SAW apa? Man somata naja. Siapa orang yang mau diam, dia akan selamat. Makin banyak diam, makin selamat. Makin banyak bicara, makin banyak salah. Man kathura kalamu kathura sakhatu.
Man kathura saqatuhu kathura khata'uhu. Wa man kathura khata'uhu kana an-nar aula bih. Orang yang banyak bicara banyak jatuhnya. Orang yang banyak jatuh banyak salahnya. Orang yang banyak salah maka neraka lah yang paling pantas bagi dia. Di antara sekian banyak yang hadir pada waktu subuh ini, yang paling bahaya saya, Bu, karena saya yang bicara di sini. Ini kalau sudah ucapan saya ini salah sedikit, Pak, oh tanggung jawabnya besar. Tapi orang yang hanya dia mendengarkan, itu paling enak. Wah, enak sudah. Kenapa? Tidak ada resiko. Jadi jangan kita ini senang dengan bicara, senang dengan berucap. Baik lisan kita ini, ya, atau yang kita tulis di handphone kita, jempol-jempol kita, Pak, itu semua juga lisan. Sama itu, Bu. Biar misalnya komentar di Instagram, di YouTube, share, nyebarin berita ini, nyebarin berita itu, hati-hati. Kalau datang kabar dari sumber yang nggak jelas, kalau ada ucapan-ucapan yang nggak jelas, yang kamu tulis di situ, yang nggak benar asal usulnya, yang nggak benar kejadiannya, ada berita sedikit panas ikut sebaring. Ada berita sedikit nggak benar, nggak jelas sumbernya di mana, asli apa enggak, kamu nggak tahu, ikut-ikut berkomentar. Apalagi memfitnah sana, memfitnah sini, mengomentari sana, mengomentari sini. Apalagi yang dikomentarin ulama, apalagi yang dikomentarin orang soleh, apalagi yang dimusuhin mereka, apalagi yang dibenci mereka, apalagi yang diadu domba mereka. Hati-hati, banyak orang nggak selamat di akhirat karena lisannya. Wa ma min katibin illa sayafna wa yubqid dahru ma katabat yadah. Semua penulis pasti akan mati, tetapi tulisan yang dia tulis akan kekal abadi selamanya ada. Fala taktub bi kaffika ghairu shay'in yasurruka fil qiyamati antara. Maka jangan sampai kamu menulis kecuali sesuatu yang dapat membuat kamu tersenyum nanti di hari kiamat ketika melihat. Ingat-ingat itu. Jangan menulis kecuali sesuatu yang dapat membuatmu tersenyum nanti di akhirat. Media sosial ini fitnahnya besar, Pak. Handphone kita, laptop kita, dan lain sebagainya. Hati-hati. Ketika kamu nulis, kamu berkomentar, kamu nyebarin, apalagi grup WhatsApp, ngomongin orang dan lain-lain, sama dosanya sama. Jangan karena satu sebab ucapan yang kamu yang salah, kamu dituntut di akhirat. Bayangin, jangan sampai kamu menulis kecuali yang membuat kamu tersenyum ketika melihatnya nanti. Nanti di akhirat kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan tutup lisan-lisan manusia. Yang akan bicara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Ini mulut gak lagi bisa bicara, Bu. Kalau di dunia bisa bohong. Kalau di dunia bisa menipu, tapi kalau sudah di akhirat, tangan yang bicara, Pak, kaki yang bicara, kita nggak akan bisa bohong. Ini yang harus kita pikirkan. Di dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali itu membahas panjang. Di antaranya ada berbagai macam cerita. Pernah di situ diceritakan Nabi Allah Isa ketika berjalan bersama kaum Hawariyun. Ketika itu melewati sebuah bangkai anjing, kotoran anjing yang sudah mati. Maka rombongan Nabi Allah Isa ini mereka bicara, ma anta narri hada, sungguh betapa busuknya bau anjing ini, gak enak. Maka ketika itu Nabi Isa menegur mereka. Nabi Isa menjawab, maaf ya bayadhu asnani, sungguh betapa putih dan bersihnya gigi anjing. Ini cerita punya banyak makna, Pak. Kita diajarkan sama Nabi Isa apa? Jangan lihat keburukan sesuatu, tapi lihatlah kebaikannya. Namanya bangkai anjing, namanya kotoran, semua orang tahu, pasti bau, pasti gak enak. Tapi daripada mulut kita bicarain sesuatu yang buruk, lebih baik mulut kita mencari kebaikan.
Ini anjing buruk, mungkin najis, mungkin bau dan lain sebagainya, tapi gigi anjing ini bersih, putih. Sehingga Nabi Isa mengajarkan betapa putihnya gigi anjing ini. Begitu pula kepada manusia. Kalau kepada anjing aja seperti itu, apalagi manusia. Kalau kita kan enggak, manusia kebaikannya ada berjuta, yang kita lihat salahnya. Satu kesalahan manusia menghapus 99 kebaikan. Allah. Ya. Itu manusia, Pak. Kebiasaan jelek. Maka ubahlah cara pandang kita. Pandanglah. Mungkin ini orang mabuk, mungkin ini orang penjudi, mungkin ini orang suka kebiasaan buruk, tapi lihat, mungkin orang ini bakti sama orang tua, mungkin orang ini dermawan, mungkin orang ini adalah orang yang taat sama ibunya, membantu ibunya. Kebaikan. Apa yang kamu fokuskan akan kamu dapatkan. Terakhir, ya, pernah diceritakan juga Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika berjalan melihat ada seekor anjing yang matanya 4. Maka Nabi Nuh ini bicara, ini anjing cacat ini, ya. Kok matanya ada 4? Maka di saat itu Allah negur, Allah buat itu anjing bicara. Kata anjing tadi, "Ataiba ala su'a." Apakah kamu mencaci ciptaan wahai Nuh? Law kana al-amru ilayya lam akun kalban. Kalau aku diberi sama Allah pilihan, perkara itu dipasrahkan kepadaku, maka aku tidak akan memilih menjadi anjing wahai Nuh. Di sini Nabi Nuh tersadar. Jangan mencaci ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu ada maknanya. Kita aja, Pak, kalau masak di rumah, contoh buat nasi goreng, buat masakan ayam dan lain-lain. Ketika kita jamukan, apalagi ibu-ibu kalau sudah jamukan ke keluarga, terus keluarganya bilang nggak enak, nggak dimakan, dihina, dicaci di makanan, dibuang sampah. Sakit hati nggak? Sakit hati. Kita buat karya, buku tulis, kitab dan lain sebagainya. Setelah jadi, dikomentarin orang, dihina, dijelekin, dilempar, dibuang dan lain sebagainya. Sakit hati kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini ciptaan Allah. Allah tidak akan mungkin menciptakan sesuatu sia-sia, nggak mungkin, apapun itu makhluknya. Maka jangan biasakan kita mencaci ciptaan Allah. Karena itu sama saja kita mencaci Sang Pencipta. Karena itu terakhir, jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Orang yang selamat adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Dan orang muslim adalah orang yang selamat lisannya dari orang lain. Lisannya dijaga dari menghina dan mengusik orang lain. InsyaAllah kajian di waktu subuh ini hingga waktu isyraq, Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita semua manfaat, dan jadikan ilmu ini dapat kita amalkan nantinya, dibuat kita semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada masjid, dan dijaga lisan-lisan kita semua dari membenci, mendebar aib dan kekurangan saudara-saudara kita, dan diampunkan dosa-dosa kita, dimaafkan seluruh kekurangan kita oleh Allah, karena kita manusia tak lepas dari kekurangan, aib dan kesalahan. InsyaAllah berkat majelis pagi hari ini, Allah lebur itu semua dosa kita, Allah ampun semua itu kesalahan kita semuanya, dosa orang tua kita, dosa ayah ibu kita, dosa anak-anak kita, dosa keluarga kita, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah ucap. Terima kasih banyak kepada semua kepengurusan masjid ini. Makasih banyak juga kepada Paman Hakim dan semua yang hadir bersama kami. Ya, Ustaz Alfi di sini, ada Ustaz Fikri, ada Ustaz Husin, dan siapapun yang menemani saya, terima kasih banyak. Jazakumullah khair kepada semua kepengurusan Masjidul Falah dan semua jamaah. Insyaallah kebaikan-kebaikan antum dan duduknya antum di tempat ini tidak akan disia-siakan oleh pemilik tempat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi